Puji Bapa Yahweh, kita akan baca kitab Yohanes ya. Yohanes pasal 12. Mulai ayat 24 sampai 26. 3 ayat 24, 25, 26. Yohanes 12 ayat 24, 25 dan 26. Dan semua ayat ini akan kita baca bersama-sama. Nah, supaya pembacaan terjemahannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di caption depan ya. Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Kita baca bersama. 3, 4. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum yang jatuh ke dalam tanah tidak mati, dia akan tetap sebutir. Namun jika dia telah mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang membenci jiwanya di dunia ini, dia akan memeliharanya sampai hidup yang kekal. Jika seseorang melayani aku, biarlah dia mengikuti aku. Dan di tempat aku berada, di sana pula pelayanku berada. Dan jika seseorang melayani aku, maka Bapa akan menghormati dia. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya akan firman Tuhan ya. Saya nggak tahu apa saudara sering baca firman ini ya. Dan kita melihat kalau saudara senang dengan tanaman-tanaman. Saya kebetulan senang lihat dengan tanaman-tanaman ya. Ya bertolak belakang sebenarnya dengan pendidikan saya, cuman ya mungkin karena sudah pensiun. Jadi beralih ke tanam-tanaman ya. Memang saya lihat seperti umpamanya mangga ya, biji-bijinya itu dia akan berbuah kalau dia sudah mati ya. Dia akan tumbuh lagi, dia mati, dia tumbuh lagi. Dan memang yang dikatakan firman Tuhan itu benar sekali ya. Saya lagi coba-coba nanam biji sesawi, nanam sesawi. Saya baru seumur hidup baru lihat bijinya itu sesuai firman Tuhan kecil sekali ya. Mungkin diameternya itu 1 mili kali. Kayak bola. Jadi memang benar kalau firman Tuhan katakan biji sesawi itu paling kecil. Memang baru seumur hidup baru saya lihat. Oh ternyata begini. Ternyata firman Tuhan itu bukan asal tebak-tebakan. Tetapi suatu kenyataan ya. Nah, kita melihat di sini kita sudah pernah belajar tentang gandum dan lalang ya. Tentang gandum dan lalang, dan kita melihat apa yang tadi kita baca itu tentang sebiji gandum ya. Sebiji gandum. Dan memang benar gandum itu kalau dia tidak mati, dia tidak akan pernah bertumbuh ya. Jadi ya gandum mungkin jarang kita lihat ya, karena kita nggak makan gandum, kita makan beras ya. Beras pun sebiji beras kalau ditanam dia akan menghasilkan banyak bulir-bulir beras ya. Nah, saya percaya juga gandum ya. Walaupun kita mungkin di sini jarang melihat ya, tapi kebetulan saya pernah lihat waktu kami ada di Jawa Tengah sana, kebetulan kita ada tempat di sana, dan di dekat tempat itu ada sekolah yang mempunyai area untuk latihan cocok tanam ya. Jadi karena saya saking pengen tahunya kayak apa sih pohon gandum itu ya, saya datangin ke tempat itu ya. Memang gandum, padi ya sejenis ya, itu sejenis semua. Gandum, padi, jelai itu mirip-mirip ya. Barley semua mirip-mirip ya. Hanya mungkin ya kelasnya agak beda dikit ya. Kalau harga gandum sekian, harga jelai atau barley sekian, harga beras sekian ya agak beda. Beras saja juga ada beda-bedanya
Ya, beras AB dan seterusnya semua ada beda, ada kualitas-kualitasnya. Dan kita melihat di sini, saya baca-baca firman ini berkali-kali. Dan kalau saudara perhatikan, sesungguhnya ini pada awalnya sesungguhnya menggambarkan Yeshua sendiri ya. Yeshua sebagai gandum. Sebagai, kalau saya boleh katakan, sebagai gandum yang sulung untuk memberi contoh. Ya. Ketika dia mau merendahkan diri dan mati bagi saudara dan saya, bagi manusia. Untuk apa dia mati? Untuk menyelamatkan kita. Ya, kita sudah belajar dari firman Tuhan bagaimana dulu Tuhan memerintahkan kepada Moshe atau Musa untuk supaya manusia boleh layak di hadapan hadirat Bapa Yahweh, mereka harus mempersembahkan korban. Entahkah itu korban selembu sapi atau kambing domba atau burung tekukur, itu pun ada kelas-kelasnya ya. Kelas-kelas dalam arti kata, kalau orang yang katakanlah ekonominya agak baik atau yang baik ekonominya, mereka akan mempersembahkan lembu karena harganya paling mahal. Kemudian kalau dia kelas menengah, dia akan memberikan domba. Kalau dia kelas yang dapat dikatakan yang paling rendah ekonominya, itu mereka mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Dan jelas firman Tuhan katakan bahwa ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan korban, dia bawa apa? Dia bawa burung tekukur ataupun merpati. Dari sini kita bisa melihat ukuran ekonomi daripada keluarga ini. Ya, boleh dikatakan keluarga yang miskin atau yang ekonominya yang sangat sangat rendah lah ya, ataupun yang dikatakan kalau istilah sekarang ya sebenarnya ekonomi kelas bawah. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-24 ya, kita lihat ya, supaya saudara tahu bahwa apa yang saya katakan ini bukan asal ngomong. Ayat 24 Lukas pasal 2 ya. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang telah dikatakan di dalam Torah Yahweh, sepasang apa? Burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini yang mereka persembahkan. Jadi dari persembahan ini kita bisa mengukur bahwa ekonomi daripada Yusuf dan Maria itu memang ya kelas bawah. Ya memang si Yusuf ini kan kalau menurut terjemahan kita tukang kayu. Tapi kalau menurut versi lain katanya tukang batu. Ya, tukang batu. Kenapa tukang batu? Karena di sana katanya jarang ada kayu-kayu. Ya. Ya, tergantunglah terjemahannya bagaimana. Ya. Tapi kita percaya walaupun banyak batu ya kayu juga butuh kan. Tapi ya kita melihat di sini bahwa itulah standar ekonomi dari sepasang suami istri ini. Dan Yeshua adalah gambaran bahwa gandum, dia adalah gandum yang saya katakan gandum yang sulung. Dan ketika dia mati, kemudian dia akan bertumbuh menghasilkan bulir-bulir gandum yang banyak. Akibat dia mau merendahkan diri, mati di kayu salib. Ya. Maka banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan karena pengorbanan daripada Yeshua. Ya. Sehingga sejak saat itulah kita tidak perlu lagi
mempersembahkan korban. Karena Yeshua sudah menjadi korban. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 9, ayat 27. Daniel pasal 9 ayat 27. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan atau 7 hari. Ya. Tetapi pada pertengahan pekan berarti 3,5 hari atau 3,5 tahun. Ingat, pelayanan Yeshua kurang lebih 3,5 tahun. Jadi semua dinubuatkan melalui Daniel. Pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Jadi setelah Yeshua mempersembahkan dirinya sebagai korban domba Paskah. Ya. Dia ini sebenarnya domba Paskah ya. Kita baca itu. Namun atas memuncaki kekejian itu akan datang yang membinasakan bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa. Ya banyak orang di sini macam-macam penafsiran ya. Tetapi saya menafsirkan ya, dan banyak orang juga menafsirkan bahwa ini adalah nubuatan tentang Yeshua. Dialah yang menjadi domba. Kalau dikatakan sebagai domba Paskah, Yeshua adalah domba Paskah sebagai pengganti, ya, sebagai pengganti korban-korban yang selama ini dipersembahkan sesuai dengan hukum Torah, entahkah itu sapi, lembu sapi, kambing domba, ataupun burung tekukur. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung tingkatannya. Ya, nah, kita coba melihat ya, kenapa dikatakan dia adalah domba Paskah ya. Nah, kita harus mengerti bahwa apa yang dikatakan itu adalah semata-mata adalah kebenaran yang Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan persembahan korban. Karena kalau kita mau mengikuti acara-acara itu, ya setiap minggu kita harus bakar korban depan. Ya, yang sudah pasti akan menimbulkan hal-hal yang sesuatu yang tidak enak lah. Karena tidak semua orang bisa menerima. Dan inilah yang namanya bagian daripada kasih karunia. Ya. Yeshua sudah mempersembahkan dirinya menjadi domba Paskah. Ya. Kita melihat di dalam Ibrani pasal ke-9 ya, kita lihat ya. Nanti saudara baca semua ya, ini tentang Ibrani 9 dan Ibrani 10. Ya, kita harus mendalami, kita harus baca sehingga kita mengerti kenapa kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban seperti yang diajarkan oleh Torah. Karena Yeshua sudah menggenapinya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Kita baca ya. Di dalam Ibrani pasal 9 kita baca aja, nanti saudara baca semua ya. Kita baca ayat 7 dulu. Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam bagian yang kedua hanya imam besar sekali setahun, bukan tanpa darah, yang ia persembahkan ganti dirinya sendiri dan ganti dosa-dosa pelanggaran umat.
Roh Kuduslah yang menjelaskan ini bahwa jalan ke tempat Maha Kudus belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri. Terus yang merupakan kiasan untuk waktu yang berjalan sekarang, yang di dalamnya persembahan-persembahan dan juga korban-korban dipersembahkan, sekalipun secara hati nurani tidak dapat menyempurnakan orang yang beribadah, yang hanya menyangkut hal-hal makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan serta peraturan-peraturan jasmani yang dibebankan atas mereka hingga waktu pembaruan. Tetapi Hamasya yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu artinya bukan termasuk ciptaan, bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat Maha Kudus. Untuk apa? Memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasya yang roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan seterusnya nanti dibaca ya. Dibaca. Yeshua, dia adalah domba Paskah. Ya, yang mempersembahkan darahnya sendiri untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Ya, yang percaya. Kalau yang nggak percaya nggak bisa. Ya, nah kita mau ucap syukur dengan adanya pembukaan rahasia yang luar biasa. Karena darah domba ini kan harus dipercikan ke tabut. Dan memang sebagaimana yang banyak disiarkan di dalam media-media sosial, ketika diduga tabut itu memang sudah diketemukan, ternyata dia persis ada di bawah salib di mana Yeshua disalibkan. Dan bukan secara kebetulan apabila pada saat penyalipan, ketika Yeshua mati di kayu salib, terjadi gempa. Akibat gempa timbul keretakan-keretakan pada batu-batu karang. Dan melalui celah-celah batu karang inilah darah Yeshua yang di kayu salib turun sampai memercikkan tabut yang ada di bawahnya, yang tidak diketahui manusia selama ribuan tahun. Dan oleh kasih kemurahan Tuhan pada akhirnya, ya, berdasarkan apa yang kita baca, tabut itu diketemukan persis ada di bawah salib. Dan memang Tuhan sanggup mengadakannya karena Tuhan memang menyatakan bahwa dia adalah domba Paskah. Domba yang disembelih, dibunuh untuk darahnya menyucikan mereka yang percaya kepadanya. Ya, kita mau ucap syukur untuk semua ini karena itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan satu mujizat ya. Tetapi dengan cara Tuhan, kok bisa darah itu dipercikan ke tabernakel, yang itu memang adalah satu syarat. Ya, kalau imam besar masuk ke dalam ruang kudus sesuai dengan apa yang dikatakan setahun sekali, ya, dia akan memercikan darah untuk pengampunan dosa manusia. Ya, nah, kita mau ucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ya, kita boleh memperingati akan apa yang Tuhan lakukan melalui perjamuan kudus. Supaya kita diingatkan. Ada orang yang melakukan setahun sekali, sebulan sekali, ya itu
bagaimana penafsiran macam-macam lah. Ya. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan memang menyatakan sesering mungkin kita lakukan ya kita lakukan. Ya. Atau ada orang yang menafsirkan lain ya nggak jadi masalah. Ya. Yang penting kita coba menerapkan segala sesuatu sebagaimana tertulis. Nah, saudara yang dikasih oleh Adonai Yeshua Mashiach. Dari tadi saya katakan domba Paskah. Ingat, sebagaimana kitab Keluaran, ya, domba Paskah harus dipotong. Di mana darahnya sesuai dengan firman Tuhan, nanti saudara baca dalam kitab Keluaran 12 dan seterusnya. Ya, darahnya dipercikan ke ambang pintu atas dan di kiri kanan kaki pintu. Sehingga karena darah itu dipercikan dan orang Israel percaya serta mengikuti perintah yang Tuhan perintahkan melalui Moshe, maka mereka selamat. Ya. Kalau mereka tidak memercikkan, walaupun orang Israel pasti binasa. Tetapi karena mereka percaya ini perintah Yahweh untuk keselamatan mereka, maka domba Paskah, Paskah atau dalam bahasa Ibrani Pesah atau dalam bahasa lainnya Passover, melewati. Karena darah yang dilihat oleh malaikat maut ada di pintu masuk, di ambang atas dan kedua sisi kanan kirinya, ya, maka mereka selamat. Ya. Domba Paskah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Yeshua sebagai domba Paskah bagi kita yang memang Tuhan sendiri sudah menjanjikan bahwa Dia sendiri yang akan menyelamatkan umatnya, seluruh manusia, bukan hanya bangsa Israel. Ya. Walaupun pada awalnya sesuai firman Tuhan, Dia datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi kita melihat bagaimana perjalanannya. Ternyata bangsa yang mau diselamatkan mereka menolak. Karena mereka menolak, maka kasih karunia diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini memang sudah dinubuatkan. Walaupun banyak orang Nasrani juga tidak sadar bahwa ini sebenarnya sudah dinubuatkan, tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa ini sudah dinubuatkan ketika Yakub memberkati anak-anak siapa? Anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Banyak orang yang nggak ngerti ya. Saya sering kali dengar ada orang khotbah masalah ini, tapi nggak ngerti. Ya. Ingat, Manasye adalah yang sulung. Efraim adalah yang bungsu. Ya. Ketika nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian 48 ya, ketika si Yakub mau meninggal, kedua anak-anak Yusuf dibawa oleh Yusuf. Ya. Nah, kita baca aja lah, kita baca ya, supaya ngerti ya. Kita lihat di dalam Kejadian 48 ya. Kita baca mulai ayat 12 ya. Nanti saudara baca semuanya. 12 sampai ya kita mulai 12 lah. Yusuf mendorong mereka ke depan, artinya dua anaknya ya, Efraim sama Manasye yang sulung kan, Efraim yang bungsu. Yusuf mendorong mereka ke depan menjauh dari lututnya. Dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Yusuf membawa keduanya, Efraim di tangan kanan. Jadi ini kalau saya Yakub, saudara Yusuf
sama anak-anak ya. Bayangkan seperti itu ya supaya kita bisa mengerti ini. Yusuf membawa kedua anaknya, saudara sebagai Yusuf membawa anak, dua orang anak ini. Efraim di tangan kanan saudara. Berarti bagi saya di tangan kiri, bisa ditangkap ya. Saudara Yusuf bawa si Efraim di tangan kanan supaya dapat berkat tangan kiri. Bisa ditangkap ya. Tetapi kita melihat kedua Efraim di tangan kanan sebelah kiri Yesrael, Manasye di tangan kirinya pada sebelah kanan Yesrael, dan dia mendekatkannya kepadanya. Tetapi Yesrael mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkannya di atas kepala Efraim. Jadi kalau saya Yakub, kan saudara bawa saudara sebagai Yusuf, bawa kedua anak, Efraim di tangan kananmu supaya dapat tangan kiri, betul? Ya. Tetapi Manasye sebelah kirimu supaya dapat tangan kanan. Karena berdasarkan iman Yusuf, si Manasye yang sulung dia harus dapat berkat tangan kanan. Berkat tangan kanan lebih besar daripada berkat tangan kiri. Bisa ditangkap ya. Tetapi kita melihat di sini ya, si Yakub justru menyilangkan tangannya. Bisa ditangkap? Menyilang. Jadi saya sebagai si Yakub, saya tangan kanan saya taruh ke Efraim yang ada di sebelah kiri sebelah kanannya siapa Yusuf. Jadi disilang cross begini. Cross itu melambangkan salib. Karena salib, karena Yeshua, berkat yang seharusnya diperuntukkan bagi si sulung, tetapi Tuhan sudah menubuatkan bahwa bangsa sulung itu adalah Israel ya. Si sulung itu adalah Israel. Israel dikatakan adalah anak sulungku ya. Israel itu adalah anak sulungku ya. Kita lihat kita lengkap di dalam Keluaran pasal keempat. Ayat ke 22. Keluaran 4 ayat 22. Engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku yang sulung. Jadi Manasye melambangkan anak yang sulung. Efraim melambangkan anak yang bungsu. Tetapi kita melihat karena salib, karena Yeshua, bangsa yang sulung, anak yang sulung, bangsa Israel menolak Yeshua. Bisa ditangkap. Karena itu berkat kesulungan diberikan Bapa Yahweh bukan kepada anak sulung, tetapi kepada anak bungsu, yaitu saudara dan saya. Bisa ditangkap. Jadi ini sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, bahwa kita sebagai orang-orang di luar Israel secara jasmani mendapat keistimewaan Tuhan secara ilahi, sesuai kehendak Tuhan. Tuhan kenal bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau percaya begitu saja, ya, bahwa Yeshua adalah Tuhan yang sesungguhnya juru selamat yang sudah dinubuatkan. Kan mereka sampai detik ini masih menunggu Mesias. Sampai detik ini mereka belum, sebagian besar belum percaya bahwa Yeshua adalah juru selamat yang sesungguhnya dinanti-nantikan. Tetapi kita melihat di sini karena kurang pengetahuan, kata Hosea pasal keempat ayat ke-6.
Karena kurang pengetahuan umatnya dibinasakan. Kita tahu ya, kita lihat aja di dalam Yohanes pasal 7. Kita baca mulai ayat 40. Yohanes 7 ayat 40 ya. Selanjutnya setelah mendengarkan firman itu, banyak orang dari kerumunan orang itu berkata, dia ini adalah benar-benar seorang nabi. Ini di antara orang Israel ya. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasyah. Namun yang lainnya berkata, bukan. Sebab, nah ini kita lihat ya. Bukan, sebab adakah Hamasyah datang dari Galilea. Karena mereka hanya tahu Yeshua itu orang Galilea. Bisa ditangkap ya. Kemudian dikatakan, bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasyah datang dari Bani Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa Hamasyah harus datang dari Bani Daud, harus dari Bethlehem. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka tidak tanya? Memang saya tidak bisa buktikan bahwa si Yusuf itu masih hidup ya. Ketika Yeshua sudah mulai melayani. Tetapi waktu Yeshua mati, Maria itu masih ada. Bisa ditangkap ya. Artinya paling sedikit salah satu orang tuanya masih ada. Saya juga tidak bisa katakan Yusuf masih ada, tapi mungkin masih ada. Tapi at least masih ada ibunya, si Maria, yang melahirkan dia. Kenapa orang-orang ini tidak nanya sama Maria, kamu itu dari mana sebenarnya? Bisa ditangkap. Kamu itu dari mana? Mereka bisa bilang harus dari keturunan Daud, harus dari Bethlehem. Kan mereka ke Galilea ada sebabnya. Karena ketika Yeshua baru lahir kemudian disuruh pergi, disingkirkan ke Mesir. Waktu mereka kembali, mereka tidak kembali ke Bethlehem, tetapi mereka pindah ke tempat lain. Ya memang cukup lama kan Yeshua mulai ditafsirkan menginjil mulai 30 tahun. Jadi sekitar 30 tahun mereka ada di situ, jadi dianggap dia orang asli situ. Padahal bukan dari situ. Saya ditanggap. Sama kejadian firman Tuhan, ingat pengkhotbah katakan. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada. Tidak ada yang baru. Yang dahulu terjadi, sekarang terjadi lagi. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Kita berulang-ulang kali menyatakan ini. Supaya banyak orang Nasrani kalau mereka dengar di melalui live streamingnya bagus. Ya. Karena Yesus itu bukan bahasa Ibrani. Ketika Gabriel datang atas perintah Bapak Yahweh kasih tahu si Maria. Dalam mimpi kasih tahu si Yusuf. Namanya Yeshua. Saya percaya nama itu tidak berubah. Tidak berubah. Tetapi kenapa nama itu sekarang berubah? Yang beberapa waktu kita sudah diingatkan. Itu nama aslinya dari si Pontius Pilatus. Saudara harus bisa jawab ya, nanti kan orang bisa tanya kan, harus bisa jawab. Aslinya dari Pontius Pilatus. Loh kenapa kok bisa jadi Yesus? Karena bangsa Yahudi, bangsa yang dibenci oleh dunia. Termasuk bahasanya. Karena itu kalau ada salib tidak ada Yahweh, yang ada hanya Indri. Itu salah satu teknik setan
Setan yang mengendarai kuda putih seperti Wahyu pasal 6. Dan banyak manusia yang tertipu karena pakai kuda putih. Ya, saya katakan ini karena banyak pelayan-pelayan Tuhan juga masih menafsirkan Wahyu pasal 6 itu Yeshua ya. Sangat disesalkan. Ya kalau modelnya kayak gini jangan heran banyak orang yang tersesat. Udah jelas-jelas setan pakai kuda putih, dia bilang itu Yeshua karena pakai kuda putih. Ya. Atau orang juga bisa mulai berargumentasi. Buktinya mujizat terjadi. Sering kali terdengar gitu enggak? Buktinya mujizat terjadi. Hati-hati. Hati-hati. Kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 13. Dia akan melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Sehingga dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi. Di hadapan orang-orang. Ini setan ini. Tetapi karena mujizat. Banyak orang percaya ini dari Tuhan. Kita baca Ulangan 13. Perhatikan. Kalau ada orang yang bilang buktinya mujizat terjadi. Kita lihat Ulangan 13. Kita baca ayat 1 sampai 3. Apabila, perhatikan baik-baik. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu. Dan dia memberi suatu tanda atau mujizat. Kemudian apa? Tanda atau mujizat yang dia ramalkan kepadamu terjadi. Terjadi ya. Dengan mengatakan mari kita mengikuti ilah-ilah lain yang tidak engkau kenal. Dan mari kita beribadah kepadanya. Maka firman Tuhan mengingatkan. Janganlah mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi itu. Sebab apa? Yahweh Elohimmu sedang mengujimu. Untuk mengetahui apakah engkau mengasihi Yahweh. Luar biasa Tuhan kasih lihat. Karena banyak orang sekarang yang menamakan diri orang Nasrani. Kalau saya katakan Yesus itu bukan, nama itu tidak ada di sorga. Orang akan beralasan, buktinya pakai nama itu mujizat terjadi. Tuhan sudah mengingatkannya dalam Torah. Apabila pemimpi, apabila nabi, dia melakukan mujizat. Dan mujizat itu terjadi, hati-hati. Tuhan sedang mengujimu. Ya, karena Yesus itu bukan nama dari sorga. Ya orang-orang Nasrani tahu. Tapi saya tidak heran karena ada tertulis. Banyak memang yang dipanggil. Tetapi sedikit yang terpilih. Jangan karena melihat mujizat. Kemudian engkau berkata bahwa ini pasti dari sorga. Tidak. Ingat setan itu masih bisa melakukan mujizat. Dan saya berani mengatakan setan berhasil. Dalam satu nama ini. Sehingga orang dibutakan. Oh pakai nama ini. Buktinya mujizat terjadi. Ulangan 13. Sudah menubuatkan. Tuhan sedang menguji segala sesuatu. Ya. Tuhan Yeshua sebagai domba Paskah. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kepada Yeshua. Bukan yang lain. Karena di dalam nama Yeshua. Itu ada nama Yahweh. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Seperti minggu kemarin kan. Namamu yang kau berikan kepadaku. Di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Kalau kita percaya nama itu dan berpegang teguh, maka darah domba Paskah akan menyelamatkan kita. Dia akan menyelamatkan kita karena itu memang tujuannya. Supaya semua orang yang percaya dalam namanya, itu yang akan menjadi anak-anak Elohim. Kita lihat di dalam Yohanes ya. Pasal ke berapa itu? Pasal ke 1. Ayat ke 12.
Atau kita baca mulai ayat 10 lah. Dia selalu ada dalam dunia dan olehnya dunia telah terjadi. Ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal penciptanya. Lucu kan? Dia telah datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Ingat tadi dalam kitab Kejadian kan? Dia ditolak. Perhatikan ini. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim. Yaitu kepada mereka yang percaya dalam siapa? Dalam namanya Yeshua. Bukan nama yang lain. Nah, kalau kita percaya dalam nama itu, jangan engkau terpengaruh dengan kata-kata di luar sana. Oh, buktinya pakai nama ini masih ada mujizat. Itu kata-kata dari setan ya. Karena saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan Yahweh, berani saya mengatakan nama Yesus tidak ada di sorga. Karena itu bukan nama dari sorga. Dan nama Yesus tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Tidak ada artinya. Dan kau yang mendengar di luar sana, mungkin engkau marah-marah, baca yang benar firman Tuhan. Karena firman itulah yang menyelamatkan kita. Jangan jadi Nasrani, Nasranian. Jangan jadi Kristen, Kristenan. Jangan hanya percaya, percaya. Tetapi engkau ditipu karena melihat mujizat. Mujizat memang bagian daripada bagian yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Dan saya percaya kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dia dan dia di dalam kita, setan tidak punya hak untuk mencamah kita. Tidak bisa. Tidak bisa, tetapi setan berusaha dengan caranya untuk menipu mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak yang menerima namanya, kita diangkatnya sebagai anak-anak. Dan kita memperoleh kasih karunia dan anugerah, diberinya rohnya sendiri. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Ya, betapa hebatnya Tuhan itu. Saudara ingat seperti yang pernah diberitakan atau diajarkan beberapa waktu yang lalu. Ketika mertuanya Moshe menyarankan, ada baiknya tugas ini dibagi-bagi. Kemudian oleh kasih kemurahan Tuhan ditunjuklah kemudian 70 orang tua-tua. Untuk bisa mewakili Moshe. Masih ingat kan apa yang saya katakan, sudah pernah saya katakan. Mungkin saudara bertanya kenapa 70? Ya, itu kan kalimat kata-kata 70, kenapa 70? Ingat ketika bangsa Israel masuk ke tanah Mesir, jumlahnya 70. Hanya 70 jiwa. Karena itu jangan heran apabila ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjuk 70 tua-tua yang bisa dipakai sebagai orang-orang yang dapat membantu pekerjaan Moshe. Dan kita melihat, saya mau menggambarkan kepada saudara bahwa Roh Kudus itu anugerah. Pada zaman Moshe, 70 orang yang sudah dipilih oleh mereka, kemudian Tuhan mengambil roh yang ada pada Moshe, sebagian daripada rohnya dibagikan kepada 70 orang. Bisa ditangkap. Sekarang ini, inilah yang namanya kasih karunia. Dulu cuma 70 orang, sekarang semua yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Bukan 70 orang. Tapi diberi semua. Saya nggak tahu berapa juta. Itu namanya kasih karunia. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan firman. Buktinya. Ya karena banyak orang yang, oh kok yang penting udah dibaptis pasti selamat. Enggak.
Salah besar itu. Baptisan hanya bagian daripada keselamatan yang Tuhan siapkan. Hanya bagian. Ya. Tapi ingat Yudas. Yudas itu sudah dibaptis. Yudas itu sebagaimana firman Tuhan katakan Lukas 10 ayat 20. Namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi karena dia tidak setia bahkan menjual sang juru selamat. Sesuai Mazmur namanya dihapus. Kenapa? Karena Yudas waktu itu belum terima Roh Kudus. Makanya dia bisa mengkhianati. Tetapi bukan berarti orang yang sudah menerima Roh Kudus kemudian tidak mengkhianati, banyak juga. Banyak sudah menerima Yeshua, sudah menerima Ruach HaKodes, ketika bergaul di luar sana. Oh, nama ini sama dengan nama Yeshua. Ketipu besar. Ya, karena banyak orang kan bilang, oh nama Yeshua sama aja dengan nama Yesus. Itu setan yang menipumu. Karena tidak ada malaikat Gabriel mengatakan kasih dia nama Yesus, tidak ada. Oh buktinya kitab suci saya, kitab sucimu itu terjemahannya salah. Nama itu tidak bisa diterjemahkan. Carilah nama dalam bahasa Ibrani. Atau kalau kau malas cari bahasa Ibrani, bukalah engkau paling sedikit dalam zaman sekarang ini punya HP. Jangan main game. Buka lagu-lagu Ibrani, engkau dengar lagu Ibrani. Tidak ada nama Yesus dalam bahasa Ibrani. Dia panggil Yeshua. Bukan Yahshua ya. Yeshua. Jangan ketipu. Karena penipu banyak sekarang. Karena setan memang masih bisa nipu. Setan itu belum diikat. Nanti ketika waktunya tiba dia diikat 1000 tahun. Baru semuanya seolah-olah aman. Dan kita nanti memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Apabila kita setia. Enggak setia, out. Ya, bukan saja dipanggil, bukan saja dipilih, tetapi harus setia. Enggak setia, out. Kesetiaan dibentuk. Ya, karena itu kita dilatih. Ayo belajar setia. Baca firman aja enggak setia. Kalau nyanyi, aku mengasihi engkau Yeshua, ku renungkan firmanmu siang malam, pembohong besar. Kau nyanyikan lagu gitu kan? Ku renungkan firmanmu siang malam, benar nggak kau lakukan itu? Kalau enggak engkau pembohong besar. Di gereja banyak pembohong. Saya sebagai pelayan Tuhan ya memang ini keras. Karena bukan lagi zamannya untuk membuat hati orang, oh yang penting damai sejahtera. Damai sejahtera engkau bikin dosa. Kalau saya tahu, saya tidak beritahu, saya yang menanggung darahmu. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mengasihi engkau. Kewajiban saya memberitahu. Bukan maksa kasih tahu. Karena semua anak-anak Tuhan mau selamat. Oh semua orang merindukan. Oh mau diangkat, mau diangkat. Bagaimana mau diangkat? Nama Tuhanmu aja salah. Nama Tuhanmu nggak ada di sorga. Mau diangkat sama apa? Pakai pesawat. Nah, kita harus benar-benar. Harus benar-benar. Kita mau ada bersama dengan dia kan. Kan firman tadi dikatakan. Yesua dengan jelas mengatakan. Siapa yang melayani aku. Biarlah ia mengikuti aku. Perhatikan ayat selanjutnya. Di mana aku berada. Di situ pelayanku berada. Ingat. Di mana Yesua berada. Dia mau supaya kita. Saudara dan saya. Ada bersama dia. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita lakukan. Yesua berkata, kamu sudah tahu jalannya. Kan pertanyaan murid-murid kan gitu kan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-14. Kita baca mulai ayat 3.
Jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku. Supaya, perhatikan ayat ini sama ya. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Terus, kamu telah mengetahui kemana aku pergi dan kamu telah mengetahui jalannya. Mana jalannya? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat ke-6. Yesua berkata, akulah jalan. Ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesua, bukan Yesus. Jangan tersesat. Engkau yang ada di luar. Bukan Yesus, tapi Yesua. Karena nama Yesus itu tidak pernah diberitakan oleh Gabriel yang diutus Bapa Yahweh dari sorga untuk mendatangi Maria. Beri dia nama Yesua. Kalau kau pakai nama Yesus nggak ketemu jalan ini. Karena itu bukan jalan yang Tuhan berikan dari sorga. Nah, dia mau kita ada bersama dia. Bagaimana sampai di sana? Kamu sudah tahu jalannya. Kan dikatakan begitu. Udah tahu jalannya. Kamu sudah tahu rumahmu kan? Kita kan masing-masing udah tahu rumahnya kan? Tapi kalau malas ke sana ya nggak nyampe-nyampe. Nggak mau jalan. Udah tahu alamatnya, udah tahu jalan tapi nggak mau jalan ya nggak nyampe. Bagaimana jalannya? Pakai firman. Hanya dengan firman engkau bisa sampai. Karena firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat 21. Kita berkali-kali mengulangi ayat ini supaya saudara ingat, ingat dan ingat. Yakobus 1 ayat 21. Haleluya. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan apa? Jiwamu. Ya, saya ulangi lagi. Ketika setan ngomong sama Hawa, Hawa merespon. Maka sebagian jiwanya dirampas. Karena itu ada tertulis, ya. Ada tertulis bahwa manusia kehilangan apa? Sebagian atau kurang kemuliaannya jadi kurang. Kita lihat dalam Roma 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan apa? Kekurangan kemuliaan Elohim. Kenapa kurang? Karena ketika setan berfirman, Hawa merespon. Karena Hawa merespon, kemuliaan Tuhan hilang. Karena itu dari ayat-ayat itu saudara dan saya diajar. Jangan merespon apapun yang berasal dari si jahat. Engkau merespon, sebagian jiwamu dirampas. Karena itu Yakobus tadi menyatakan, untuk mengcounter apa yang terjadi di dalam Taman Eden. Tuhan berfirman. Ketika Tuhan berfirman, engkau merespon, maka sebagian kemuliaan yang hilang itu dikembalikan kepada kita. Bisa ditangkap? Ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di kitab Kejadian di counter dengan Yakobus 1 supaya saudara dan saya tahu. Karena berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Setan berusaha untuk menguasai manusia. Setan tahu firman itu ada di dalam hati. Betul? Dalam hati. Dia nggak bisa masuk sini, dia masuk di sini.
Secara tempat ya di sini lebih tinggi dari sini. Karena itu pikiran ini, apa yang ditangkap oleh 5 indera itu mempengaruhi ini. Kalau ini dipengaruhi dan hati ini kalah, udah jadilah kejahatan. Tetapi ketika firman yang hidup itu menolak semua apa yang coba ditawarkan oleh setan. Setan gak punya kuasa. Setan tidak punya kuasa untuk merubah jalannya anak-anak Tuhan supaya dia tetap ada di dalam jalan yang benar. Nah, kita harus hati-hati. Nah, Tuhan mau kita ada bersama Dia. Tuhan mau kita mencontohi hidupnya. Dia sudah menjadi gandum yang sulung. Dia mau saudara dan saya pun mati. Kita sebagai gandum-gandum. Dia mau kita juga mati. Supaya apa? Kita berbuah. Inilah yang dikatakan. Bertobat. Beri dirimu dibaptis. Kuburkan manusia lamamu. Setan liciknya. Oh, saya udah dibaptis. Ceplek. Aduh. Ceplek itu bukan baptisan. Itu bukan baptis. Itu diceplek aja. Baptis itu artinya selam. Dikubur. Manusia lama kita dikubur melalui baptisan bersama Yeshua Masiah. Dan ketika kita keluar dari air, lahir dari firman, air melambangkan firman. Inilah yang dinamakan lahir baru. Inilah yang dinyatakan ketika gandum mati, dia akan bertumbuh. Dan menghasilkan bulir-bulir yang sangat bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika manusia lama kita masih ada, ngomongnya nyerocos, mengatakan perkara-perkara negatif. Oh, ngomongan orang sana sini karena kita sudah diperbarui. Mulai semua itu disingkirkan. Bukan karena kita, tetapi karena rohnya yang ada di dalam kita. Itu yang mengajar, itu yang mengingatkan kita. Ketika mau ngomongin orang, kau sudah lebih baru. Roh Kudus bertugas mengingatkan kita akan semua yang sudah diberikannya kepada kita, yaitu firman. Ya, walaupun banyak kepercayaan karena mengikuti ada tradisi pakai jubah tanpa mengerti artinya. Memang orang-orang Yahudi pakai jubah itu ketika mereka ibadah ya. Tapi memang sesuai kita bilangan itu jubah supaya dia ingat firman. Ketika dia melihat jumbai-jumbai, oh ada firman. Tapi kalau kita mau mengikuti apa yang tertulis, itu bukan dipakai di kain ya, tapi di baju. Jadi ketika dia lihat baju ada jumbai-jumbai, dia ingat firman. Tetapi Tuhan tahu, walaupun dia pakai baju, kan yang nyalip Yeshua itu kan pakai baju gituan semua. Ya, pakai baju itu semua Yeshua dibaptis, disalib, salib, Yeshua, salib. Pakai gituan semua. Berarti dia nggak ingat firman. Dan kita diajar. Bukan lagi pakai jumbai. Diberinya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bicara sama kita, bukan baju. Kalau baju kau di kamar mandi lupa firman. Kalau kau tidur lupa firman. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Yeshua akan terus bicara. Kau adalah anakku. Walaupun kita tidur, kita mengingat firman. Dia berfirman, di mana aku berada, engkau pun berada. Engkau sudah tahu jalannya. Ya, tergantung kita. Itulah bentuk kasih karunia. Itulah bentuk kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Kita kan tinggal pilih. Mau ngikut jalan Tuhan yang kalau kita lihat di dalam firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan itu jalan setapak.
Kalau saudara sering mungkin naik gunung, itu jalan, nggak ada jalan besar, jalan setapak. Jalan setapak bagi daging memang sulit, susah. Orang mau jalan besar, jalan kebebasan. Dan itu memang terjadi. Sehingga orang ibadah kan ada aturannya. Ibadah itu pakaianlah yang baik. Ya, itu kan diatur. Tapi orang mau bebas kan? Mau bebas. Mau pakaian piknik ya sama dengan masuk ke rumah Tuhan. Tapi kalau mau ke pesta, pakaiannya luar biasa. Kalau bisa model yang terakhir. Tapi kalau menghadap Tuhan, Tuhan bilang pakai yang sepantasnya. Kalau perempuan ya pakailah pakaian perempuan, jangan perempuan pakaian laki. Atau sebaliknya. Tapi sekarang kan model-model orang. Padahal itu kan semua tertulis. Dan banyak orang, kita harus kembali ke Torah. Tapi giliran pakaian perempuan kok nggak berani ngomong. Karena ada tertulis. Bukannya asal ngomong. Nah, kita kan kita sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan ada tertulis begini. Tinggal mau ikut apa enggak. Ya itu urusan pribadi lepas pribadi kan. Bukan urusan semua, bukan urusan saya. Kita contoh, karena saya sempat singgung pakaian tadi. Kita lihat dalam Ulangan 22 ayat 5. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita. Ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah apa? Kekejian bagi Yahweh. Pengalaman saya, tahun 60, saya lupa persisnya, tapi tahun 60-an. Ya, dulu kami gereja di salah satu gereja di Taman Surapati di daerah Menteng sana. Ya. Tahun 60-an. Semua wanita pakai rok. Kejadian satu kali, teman saya perempuan, anak kembar 2, anak Endo. Ya, begitu dia masuk, ya Endo ya tinggi-tinggi kan, pakai celana panjang, perempuan, semua mata, gak sopan, tahun 60-an. Sekarang naik mimbar pun pakai pakaian laki-laki. Betul nggak? Apa yang Tuhan bilang? Keji. Bukan kata saya, ini firman. Kita belajar. Tuhan mau mengembalikan. Engkau laki-laki, pakailah pakaian laki-laki. Engkau perempuan, pakailah pakaian perempuan. Oh tapi kan ini mode. Ya oke lah, mode boleh. Kalau engkau ke WC umum, di sana nggak ada tulisan pria wanita, yang ada hanya gambar. Perempuan tuh gambarnya apa? Rok. Yang sebelah laki-laki gambarnya apa? Kau masuk kemana? Loh, harus konsisten. Engkau masuk kemana? Jangan. Ya kalau dibilang munafik lagi repot. Tapi ya itu munafik sebenarnya. Harus punya pendirian. Kalau saya pakai celana panjang ya masuklah ke celana panjang. Ya pergunakan alat bantu supaya kau bisa pipis di toilet laki-laki. Karena kau mau jadi seperti laki-laki. Itu bukan kata saya. Tetapi ada tertulis. Supaya kita menjadi pelaku firman yang sesuai seperti apa yang tertulis. Tapi banyak orang yang gak bisa terima. Saya mengerti. Karena bukan saya, banyak namanya pelayan-pelayan Tuhan, bahkan penyembah Yahweh pun, maaf kata, untuk menyinggung ini, saya belum pernah dengar. Ada yang ngomong, memang ada tertulis, tapi nggak pernah ngomong.
Ada yang bilang, oh ini kan sudah dari dulu. Lah, nama yang bukan nama Yahweh pun sudah dari dulu. Kenapa engkau desak-desak? Sekarang ada yang begini, kau bilang, oh ini sudah udah telanjur. Ya itu namanya nggak benar. Kita ngomong sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita mau semua disempurnakan Tuhan. Tapi kan tergantung kan. Ya mungkin kau di tempat ibadah ya pakai pakaian yang sopan kan. Sekarang masalahnya ini kita ngomong fair aja ya. Kalau masa pengangkatan tiba, engkau di luar sana, khususnya perempuan, engkau pakai bagian mana? Saya percaya ya, saya cuma kasih tahu. Kalau engkau perempuan pakai celana panjang, saya yakin kau nggak diangkat. Fair ya, saya yakin kau nggak diangkat. Kenapa? Keji di mata Tuhan. Tuhan kan setia kepada firman-Nya. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan harus meluruskan ini. Saya percaya ini banyak orang yang ngawur aja nih pelayan ini. Loh, ada tertulis. Tuhan itu setia sama firman, bukan setia sama orang. Engkau rajin ibadah, engkau mungkin berlutut waktu berdoa, menyembah berlutut. Tapi itu mulutmu yang begitu, tapi di luar sana engkau bersikap lain. Engkau tidak berbuah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Artinya engkau tidak mati terhadap dunia ini. Itu kan gandum tadi mati baru dia berbuah. Tapi engkau masih terpengaruh dengan pengaruh dunia, artinya engkau belum mati. Saya belak-belakan sebagai pelayan Tuhan ya mungkin ya maaf kata ya ini perempuan sih. Banyak sekali tentang perempuan. Kenapa? Ya mungkin karena perempuan yang jatuh dalam dosa ya. Saya nggak tahu ya, ini kan tertulis. Tertulis karena pernah kejadian, ini kejadian nyata. Seorang ibu pergi ke gereja. Ya bagus sih pergi gereja, memang ya dari satu organisasi gereja yang cukup besar ya di Indonesia. Ya ke gereja kan ada aturannya. Ya. Tapi ya karena namanya orang kaya ya jalanlah seperti toko emas berjalan. Bisa ditangkap maksud saya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Dia dirampok. Semua emasnya dipretelin. Dari ujung kepala sampai ke bawah ada emas. Toko emas berjalan, dirampok. Dia kecewa berat. Dia bilang, ini kesaksian benar ya, ini teman dari teman saya. Saya mau ibadah kok bisa kerampok. Loh, nyalain Tuhan. Nyalain Tuhan. Orang ini tidak mengerti firman Tuhan. Kita baca dalam 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Nanti saudara baca semua ya. Kita baca mulai ayat 8 aja. Oleh karena itu aku menghendaki agar di segala tempat pria-pria berdoa dengan apa? Mengangkat tangan yang kudus tanpa marah dan perbantahan. Perhatikan ayat selanjutnya. Sama seperti itu pula wanita-wanita sopan dalam berpakaian, mendandani dirinya sendiri dengan apa? Kesederhanaan dan penguasaan diri. Bukan dengan rambut yang berjalin-jalin, atau dengan perhiasan emas, atau dengan mutiara, atau dengan pakaian-pakaian yang mahal dan seterusnya. Perempuan ini kejadian benar ya, marah dia. Dia lupa ada tertulis. Ya, ada tertulis. Kenapa dia sampai kecewa? Karena tidak membaca firman Tuhan. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan.
Nah, kita kan saling belajar. Saudara belajar, saya belajar, dan saya coba mengingatkan saudara dengan apa yang tertulis. Tapi dalam prakteknya kan terserah. Ya enggak? Tapi saya berani mengingatkan saudara. Kalau masa pengangkatan engkau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jangan harap diangkat. Walaupun kau saya udah melayani Tuhan, sudah begini. Loh, tadinya mau diangkat, aduh Tuhan mungkin, ya maaf kata ya, mungkin ini lagu-lagu ini laki-laki perempuan ini, ya udah kan. Iya kan? Daftarnya perempuan tapi kok ini laki-laki, nggak bisa ini. Ya mungkin, ya saya tidak bermaksud menyinggung perempuan ya. Istri saya perempuan, anak saya banyak perempuan, cucu saya juga perempuan. Tapi kita mengajar mereka, ya terserah. Mau ikut firman atau enggak ya terserah, bukan saya. Tapi kewajibanku sebagai pelayan Tuhan, A ya A, B ya B. Engkau ikut, puji Bapa Yahweh. Engkau tidak ikut, ya puji Bapa Yahweh juga. Karena saya berkewajiban menyatakan apa yang berasal dari Bapa Yahweh. Bukan untuk menyenangkan telinga. Ya, jangan salah artikan, oh ini zaman kasih karunia. Emangnya zaman kasih karunia kau bisa bebas seenakmu? Gak bisa. Ya, jelas ada tertulis, apabila kehidupanmu tidak melebihi ahli Torah dan orang Farisi, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Yang tadi saya baca itu Torah. Torah. Artinya kalau kita tidak melebihi, ini kan firman. Kita belajar, kita coba. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dilatih. Ayo lakukan. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Saya mau bersama dengan Yesua. Seperti apa yang tertulis. Di mana aku berada, engkau pun berada. Saya tidak bisa paksa. Saya hanya bisa, mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Jangan jadi pendengar firman yang setia. Tetapi jadilah pelaku firman yang taat dan setia. Ya, kalau nggak taat, nggak setia, engkau bisa setia ibadah. Saya mau katakan setan juga paling setia ibadah. Artinya paling setia datang ke gereja, paling setia. Apalagi gereja-gereja Bapa Yahweh paling setia dia datang. Loh kenapa? Karena setan tahu tipu dayanya melalui penunggang, melalui setan pakai kuda putih. Ternyata di tempat ini tidak berhasil. Karena setan sudah diketahui engkau penipu besar. Dengan nama yang bukan dari sorga. Engkau tipu banyak orang. Di tempat ini nama itu tidak berlaku. Tetapi ingat. Dia tahu yang menyembah Yahweh dalam Yeshua Masiah. Sudah ada jalan masuk ke sorga. Dia coba ganjel. Dia bikin orang tidur. Dia bikin orang ngobrol. Supaya engkau tidak dengar firman. Karena setan tahu apa firman yang kau dengar bisa menambah imanmu. Kata Roma pasal 10 ayat 17. Setan hafal dari Kejadian 1 sampai ke Wahyu pasal terakhir. Dia hafal semua ayat, semua titik. Tetapi titik sama komanya dia bisa robah tempatnya, artinya beda. Nah, kita harus sangat berhati-hati di situ. Karena itu mari kita belajar. Supaya jangan sampai kita tersesat. Ya. Jangan sampai, oh ini zaman kasih karunia, saya enak nggak bisa. Memang kasih karunia sebagaimana apa yang sudah dinubuatkan. Karena Yeshua, maka bangsa pilihan Tuhan seolah-olah disingkirkan. Tetapi ada tertulis akan tiba waktunya.
Tuhan akan mengembalikan kembali umat pilihannya ini. Dia akan menaruh firman-Nya ya di dalam hati mereka, di dalam akal budi mereka kepada bangsa pilihan. Kita lihat ya, supaya saudara tahu. Dalam Ibrani pasal ke-8 ayat ke-10 mulai. Ibrani ayat 8 pasal 8 ayat mulai 10. Karena ini perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Yesrael. Ingat ya, hanya dengan bangsa Israel, bukan dengan bangsa non-Yesrael. Sesudah hari-hari itu, Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Ini khusus bangsa Israel. Jangan sampai kita yang non-Yahudi membuat dirimu seperti Yahudi. Hati-hati. Kita ini gereja. Kita ini bukan sinagog. Gereja sudah kita pelajari. Dilambangkan dengan kaki dian. Gereja melambangkan kaki dian melambangkan firman Tuhan yang tertulis dalam 66 kitab. Tetapi bangsa Yahudi itu beda. Dia sendiri akan taruh firman-Nya. Itu caranya dia. Bukan cara kita. Itu memang anugerah dia. Jadi kalau engkau menyamakan dirimu kayak orang Yahudi, berbahaya. Engkau menempatkan dirimu di tempat yang salah. Saya katakan begitu. Karena kita sama orang Yahudi itu beda. Dia Manasye, kita Efraim. Efraim artinya berbuah-buah. Kita diselamatkan, saya menafsirkan karena kita berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Mereka diselamatkan karena mereka memang pilihan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Jadi jangan samakan dirimu dengan mereka. Karena itu mari kita maju terus. Ya, jangan sia-siakan kesempatan. Dia mau supaya kita sungguh-sungguh mati terhadap dunia. Dengan segala keinginan dan tipu dayanya. Supaya kita bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita mengerti jalan mana yang memang Tuhan kehendaki. Supaya jangan kita salah jalan. Jalan yang kau tempuh memang awalnya penuh dengan hura-hura, tapi akhirnya menuju kepada maut. Lebih baik sekarang, mungkin kau ditegur seperti ini, telingamu merah, hatimu panas. Tapi kalau engkau mau menenangkan dirimu, tenang. Kau baca lagi firman. Kalau itu firman Tuhan, kau marah sama saya percuma, gak bisa. Saya kan hanya alat Tuhan, lidah ini dipakai untuk menyatakan apa yang tertulis. Ya, kalau lidah ini tidak menyatakan apa yang tertulis, berarti saya bukan pelayan Bapa Yahweh. Tetapi kalau saya menyatakan apa yang tertulis, saudara tidak terima, itu urusanmu. Kita yang di sini dan kau yang ada di luar sana, dengan Dia yang berfirman. Karena firman itu yang akan menghakimi kita. Kita sudah belajar kan, firman itu yang akan menghakimi kita. Kita dipimpin oleh Roh-Nya, dibimbing oleh Roh-Nya. Kita ini tidak punya kemampuan apapun untuk bisa mengerti, mengingat dan melakukan firman Tuhan dengan taat, setia dan benar tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, nonsen, tidak mungkin. Dia tahu itu, karena itu aku berikan Roh Kudus. Roh-Nya sendiri Dia berikan kepada kita. Karena itu ada tertulis, jangan kau berdosa kepada Roh Kudus. Sekali kau berdosa kepada Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Hormati hadirat-Nya. Kita mungkin masih bisa jatuh,
Tapi dia ingatkan, kamu berdosa. Langsung minta ampun. Kalau orang-orang Yahudi sana mungkin setahun sekali dia minta ampun. Kan itu tradisi mereka. Jadi hari-hari dari salah satu hari 7 hari raya itu dia tuliskan dosanya ini. Berdasarkan tradisi mereka tulis. Pada hari yang sudah ditetapkan dia robek, dia bakar. Kalau kita setiap hari kau berdosa, setiap saat kau berdosa, Roh Kudus ingatkan. Kita minta ampun. Itulah kasih karunia. Itulah anugerah. Supaya apa? Kita tetap kudus, tak bercacat celah. Sehingga kapanpun dia datang, aku siap Tuhan. Ya, aku siap. Ya. Nah, kita melihat di sini, itu satu kenyataannya. Sebagai contoh kesaksian pribadi. Itu bapak saya mau meninggal. Ya tahun 80-an ya, saya baru bertobat gitu. Istri saya paling rajin ngelayani dia. Nah, ucap syukur ya, itulah cara Tuhan. Ya sehingga ya namanya orang dulu-dulu kan. Dia punya ilah-ilah lain tuh berkarung-karung dibakar. Ya sampai istri saya dikatakan macam-macam lah. Tapi dia bertobat karena pelayanan istri saya. Waktu dia mau meninggal. Dia panggil ibu mami saya kan. Kita berdoa. Ya ini menurut kesaksian. Yang tinggal dia, kita kan di tempat lain. Dia tinggal di tempat kakak saya. Panggil berdoa. Habis berdoa, dia bilang sama mami saya, mami jangan nangis ya. Enak aja kan, jangan menangis. Terus apa? Dia ngomong, ya saya sudah siap. Rupanya dia ngomong sama malaikat. Saya sudah siap. Enggak lama dia pulang. Artinya apa? Kalau waktunya tiba. Kalau engkau sungguh-sungguh, kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, dia akan beritahu, siap-siap. Kalau sekarang saudara dipanggil Tuhan, siap enggak? Siap kalau Bapak Yahweh yang panggil dalam Adonai Yeshua Masiah. Saya siap. Aku rindu untuk bertemu dengan dia. Karena itu jagalah kekudusan. Ya, setan senantiasa mencoba untuk membuat kita lari dari kekudusan. Dengan cara apa? Masalah dia datangin. Problem dia datangin. Pencobaan dia datangin. Supaya apa? Imanmu goyah. Oh, iman kita goyah. Tetapi ada tertulis. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau kita menghadapi masalah, Tuhan terima kasih. Apapun yang kau izinkan terjadi, ada tertulis. Itu tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Bahkan aku percaya ada tertulis. Ketika engkau izinkan terjadi, engkau sudah memberikan jalan keluar. Engkau yang berperang gantiku. Engkau membuat aku lebih daripada seorang pemenang. Dengan demikian kita dilatih Tuhan. Setan melihat kau pakai firman, kita pakai firman, dia lari. Dia lari. Dia tidak punya kuasa untuk menjamah saudara dan saya. Yang adalah anak Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua Masih. Karena itu bertahan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Mungkin orang bicara dari dulu ngomongnya gitu dulu. Ya, firman Tuhan dan kita sudah belajar perkiraan waktu. Tapi saya percaya waktunya sudah semakin dipercepat. Karena itu jangan main-main. Ketika masalah datang, tunduk Tuhan terima kasih. Ucap syukur terima kasih. Tapi aku percaya Tuhan sudah buka jalan. Kata-kata yang positif keluar. Ketika kata-kata positif keluar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan, Yahweh yang hidup, tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa permohonan kita. Karena itu berdiri teguh, percaya kepada firman. Firman itu yang menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh, kita bangkit berdiri.